Kalau dari topi yang saya pakai pasti kalian sudah tahu ya, saya akan nge-review produk apa. Ya memang, saya akan nge-review produk dari DCA ini ya. Sebuah mesin impact driver cordless dengan baterai 12 volt. Yang sudah banyak request juga ini. Bang, ulas bang, ulas bang. Nah, kali ini saya akan ulas buat kalian. Kalau kalian penasaran bagaimana performanya, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah mesin impact driver dari brand DCA. Ini saya beli bare tool ya teman-teman ya. Hanya alatnya doang atau hanya unit only tanpa ada baterai dan juga charger. Untuk tipe impact drivernya adalah ADPL02-8. Kemasan produknya hanya dus seperti ini saja. Di sini ada beberapa keterangan untuk spesifikasi, nanti akan kita jelaskan secara terperinci. Untuk harganya ini saya beli unit only 600 ribuan. Link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Kalau beli full ya, dengan koper lalu dapat 2 baterai dan 1 buah charger, itu harganya di angka 900-an. Tapi karena saya sudah punya banyak baterai yang tipenya sama untuk impact driver ini, jadinya saya beli bare tool aja biar lebih hemat ya. Oke, langsung saja kita unboxing, kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Dapat bonus topi ya di sini ya, dapat bonus topi, langsung saya pakai aja ini. Dari DCA, lumayan bisa digunakan untuk kerja. Berikutnya di sini ada buku panduan dan juga kartu garansi. Ada banyak nih buku-bukunya. Ada buku panduan untuk impact drivernya. Lalu ini ada buku panduan untuk chargeran ya. Padahal nggak dapat charger ya. Dan terakhir ini adalah buku panduan berbahasa Indonesia. Untuk kartu garansinya, ini ada 2 lembar. Yang satunya nanti bisa dikirim atau bisa daftar garansi secara online ya teman-teman ya. Untuk DCA ini bisa daftar garansi secara online. Dan terakhir unit impact drivernya, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Sudah kosong ya, di dalam box sudah tidak ada apa-apa lagi. Untuk build quality, material bahan plastiknya khas DCA ya teman-teman ya. Ini bagus untuk material bahan plastiknya, tidak usah kita bahas panjang lebar lagi, sudah pasti kokoh. Lalu untuk mereknya ini juga terlihat premium ya, di emboss DCA, bukan tempelan. Yang tempelan yang ini nih, untuk spesifikasinya ditempel. Lalu untuk karet-karet yang melindungi bodinya, ini banyak ya. Dia melindungi hampir seluruh sudut bodi. Seperti di belakang sini, lalu di depan sini. Ini di gearboxnya juga dilapisi dengan karet. Ini bagus ya teman-teman ya, karena biasanya gearbox sebuah impact driver itu pada saat kita gunakan untuk bekerja keras, dia akan rentan panas. Jadinya dilapisi dengan karet seperti ini bagus menurut saya. Jadi apabila kita pegang, itu tidak langsung panasnya tidak langsung mengenai kulit kita. Dan untuk material bahan karetnya juga ini bagus ya. Bukan kaleng-kaleng lah untuk material bahan yang digunakan pada semua power tools dari brand DCA. Untuk finishing juga rapih, tidak ada plastik yang melebar-lebar ya. Ini print-printannya rapih dan tidak ada yang renggang-renggang. Overall untuk finishing dari bodinya oke semua. Berikutnya untuk part-part yang bisa digerakkan pada bor ini ya. Untuk reversible-nya tidak ada nyangkut ya, tidak ada masalah sama sekali. Untuk trigger, untuk triggernya juga mantap, tidak ada delay, ini oke sekali. Lalu untuk baterai ini saya gunakan baterai dari center ya teman-teman ya. Kapasitasnya 1,5 Ah senternya DCA. Jadi kalau kalian beli paket lengkap untuk impact driver ini, kalian akan mendapatkan 2 buah baterai 2,0 Ah atau 2000 mAh. Untuk tipenya sama seperti ini. Cuman beda di kapasitas saja. Kurang lebih untuk baterainya itu sama dengan mesin oskilasi yang pernah saya bahas. Untuk fitur yang ada pada impact driver ini, yang pertama untuk anvilnya sudah pasti quick release ya, seperti impact driver pada umumnya. Lalu ada reversible, putaran kanan dan putaran kiri. Dan ini tidak ada pengunci trigger ya teman-teman ya. Lalu ada ini indikator baterai di sini. Ada LED light untuk menerangi. Ada variable speed pada triggernya. Semakin dalam kita menekan, maka kecepatannya akan semakin kencang. Dan yang terakhir, sudah pasti fiturnya adalah cordless ya, tidak menggunakan kabel.
Untuk uji spesifikasi ini sebagai gambaran aja ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli paket lengkap, kalian mendapatkan charger seperti ini dan baterai 2Ah seperti ini. Yang 2Ah dapatnya. Kita akan lihat untuk spek dari chargerannya. Ini sebenarnya sudah saya bahas karena sama saja dengan mesin oskilasi, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi aja. Di sini standby-nya di 0,4 watt. Kita akan lihat. Sudah mengecas. Untuk output daya yang dihasilkan oleh chargeran adalah 45 watt. Jadi cepat ya dalam pengisiannya. Kita tunggu baterai sampai penuh, nanti kita akan uji RPM-nya. Oh ya, kalau kalian mau tahu ya isi sel di dalam baterainya ini sudah saya buat untuk kontennya tersendiri. Silakan cek di konten-konten saya ya. Kalau yang 1500 mAh ini sudah pasti menggunakan baterai dari Samsung. Dan yang 2000 mAh ini dia saya nggak tahu ya mereknya apa. Yang pasti kalau yang 1500 menggunakan Samsung. Oke, untuk baterai sekarang sudah terisi penuh, lampu indikator sudah berwarna hijau dan arusnya juga sudah di-cut ya. Sekarang kita akan uji RPM-nya, dan ini saya menggunakan baterai 2000 mAh seperti baterai yang kita dapatkan pada paket pembelian ya, kalau kita beli paket lengkap. Ya, untuk RPM-nya di angka 2439 RPM. Kalau kita lihat spek tertulis, ini sesuai ya teman-teman ya. Saya penasaran ya, apakah ada perbedaan kalau saya menggunakan baterai sel Samsung yang 1500 mAh. Kita coba ya, supaya tidak penasaran lagi. Ya, ternyata sama saja ya. Walaupun menggunakan baterai dari sel Samsung, tetapi kalau kapasitasnya lebih kecil, ya hasilnya sama saja. Untuk bobotnya include dengan baterai di angka 986 gram, hampir 1 kilo. Selanjutnya saya mau buka bodinya, mau lihat isi jeroannya bagaimana. Oke, ini udah saya buka semua ya. Kita lihat isi di dalamnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk motornya masih menggunakan motor biasa ya, belum brushless. Ini tipe motornya adalah RS550 ya, RS550 nih. Untuk uji coba pertama, saya akan coba menyekrup menggunakan skrup dengan ukuran yang biasa kita gunakan, ukuran 3 inci dan juga ukuran 2 inci. Medianya adalah kayu mahoni. Kita lihat ya bagaimana performanya. Apakah enak atau tidak. Wih, mantap ya. Timing impactnya itu pas teman-teman. Sensasi menyekrupnya jadi tambah mantap. Enak sekali nih. Enak, asli enak. Sekarang skrup 3 inci ya. Mantap sekali, mantap sekali. Impactnya itu pas. Keren, keren, keren. Asli, enak ya, digunakan untuk kerja-kerja ringan, ini enak. Selanjutnya saya menggunakan skrup ini ya, panjangnya adalah 10 cm. Ini menggunakan PH3 untuk mata obeng ya. Saya gunakan mata obeng punya Makita ya. Kita lihat bagaimana performanya.
Oke, untuk kerja berat juga saya rasa sih oke ya. Azan, nanti kita lanjut lagi ya, azan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke sekali ini kita keluarkan. Mantap. Sekarang kita lanjut lagi menggunakan sekrup dengan panjang 12 cm ya. Di sini saya menggunakan untuk kunci stoknya ukuran 8 mm. Kita lihat apakah mampu. Ya, mampu. Kita coba lagi, satu lagi. Kayaknya memang bagian kayu sebelah sini ini keras ya teman-teman ya. Yang ini buktinya lebih cepat dia. Kita keluarkan. Nah, ya kan? Lebih cepat ya keluarnya kan. Yang ini nih agak keras dia yang ini nih. Tapi tetap mampu ya. Tetap mampu teman-teman, bisa. Dan untuk mesinnya ini agak lumayan panas. Untuk headnya juga panas ya, tetapi karena ada karet, jadi panasnya itu teredam. Apabila kita gunakan megang seperti ini nih, seperti ini kurang lebih megangnya, itu tidak takut panasnya ya. Tangan kita terlindungi dari panasnya. Oke, sekarang kita ukur untuk suhunya ya. Saya rubah. Ya, untuk suhu pada mesinnya di 55 derajat Celcius. Lalu untuk headnya di angka 53 derajat Celcius. Untuk baterai di angka 42 derajat Celcius. Jadi ini kalau nggak ada karet mungkin panasnya lebih dari 53 tadi ya. Oke, sekarang saya mau coba bandingkan Makita TD110 melawan ini ya DCA ADPL 02. Kita lihat mana yang lebih unggul. Tetapi nanti kalau Makita kalah ya memang wajar ya teman-teman ya. Karena untuk baterainya Makita hanya 1500 ampere hour. Dan juga Makita ini sudah lama ya. Sudah lama saya gunakan. Jadi nanti kalau Makitanya kalah wajar. Nggak apa-apa, kita coba aja. Kita mau lihat seberapa jauh kira-kira perbedaan di antara keduanya. Oke, ini dia ya. Untuk sekrupnya panjangnya sama ya. Kita ukur aja nih biar lebih jelas. Ini panjangnya kurang lebih 10 cm. Yang ini juga kurang lebih 10 cm ya. Jadi sama untuk panjang sekrupnya supaya lebih adil ya. Untuk medianya adalah kayu mahoni. Oke, yang pertama Makita. Nanti akan saya berikan catatan waktu untuk keduanya.
Selanjutnya skrup dengan kepala menggunakan obeng PH 3 ya. Ini untuk panjangnya 9,5 ya, 9,5 cm. Yang satunya lagi sama ya, 9,5 cm, sama-sama ya. Kalau dari feel penggunaannya sih Makita sedikit lebih besar ya untuk torsinya. Oke. Nah itu tadi ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana ulasan saya mengenai mesin impact driver dari DCA tadi. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan ya. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana pengalaman saya menggunakan impact driver tersebut. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk build quality, fitur, serta spesifikasi 3 aspek ini menurut saya tidak ada yang bisa kita komplain. Di rentang harga 900 ribuan kalau kita beli paket lengkap, ini sudah oke sekali, semuanya berjalan dengan baik. Lalu untuk performanya juga saya rasa tidak ada yang bisa kita komplain ya. Performa seperti ini udah mantap sekali, untuk kerja ringan oke, dipakai kerja berat juga nggak malu-maluin ya untuk tenaganya. Bisa teman-teman. Yang paling saya sukai yang ada pada impact driver ini, dia memperhatikan untuk tingkat kenyamanan. Untuk gearboxnya sudah dilapisi dengan karet, jadi pada saat kita gunakan untuk bekerja berat, kita pegang seperti ini nih, ini tidak panas ya. Kalau kita pegang bodi, panas di ventilasi ini. Jadi kita pegang di sini lebih aman, karena sudah ada karetnya. Dan yang menjadi minusnya, terus terang saya belum menemukan ya pada impact driver ini. Jadi kalau kalian menemukan di mana letak minusnya, dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau saya terus terang, pada saat saya gunakan tadi, saya belum mendapatkan di mana letak minusnya. Lalu pertanyaannya, di rentang harga 900 ribuan, apakah ini worth it untuk dibeli? Ya, saya rasa worth it ya teman-teman ya. Dengan kualitas seperti ini, di harga 900 ribuan, saya rasa sudah pantas. Kalau kita berkaca kepada Makita saja, sekarang harganya sudah 1.200.000-an. Sudah naik ya teman-teman ya. Untuk Stanley, sama ya, harganya sama. Ya, ini udah oke lah ya, layanan after sales-nya juga jelas. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan, dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.